Tapi juga kita akan berdoa untuk Ibu Guningsih yang beberapa menit yang lalu Tuhan izinkan badannya tidak nyaman. Mari kita doakan bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan untuk saudari kami, untuk ibu kami, untuk kekasih kami Ibu Guningsih yang baru saja harus meninggalkan ibadah pada pagi hari ini karena kesehatannya terganggu. Tuhan, kami tahu ini semua dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak akan melepas tangan Bu Guningsih begitu saja, tetapi Bu Guningsih akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk Pak Chandra, untuk Bu Pur dan juga Mas Firman yang mendampingi. Engkau juga yang berkati dan jagai selama perjalanan. Kami tidak tahu apa yang akan mereka putuskan untuk kesehatan dari Bu Guningsih. Kalaupun harus masuk rumah sakit, biarlah Engkau juga yang mempermudah segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya. Kami berdoa kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh kami. Kami juga berdoa Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar akan jatuh di tanah yang subur, tanah yang sudah dipersiapkan oleh tim PAW, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan tumbuh berbuah tepat pada waktunya. Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan. Ya, sebagai informasi tadi Ibu Guningsih agak keringat dingin gitu ya, keringat dingin ya. Mungkin ini putrinya juga di depan tidak nyaman ya, lihat mamanya sakit ya, tapi masih melayani Tuhan ya, dan sempat keringat dingin, tapi puji Tuhan sudah dibawa oleh teman-teman kita ya. Tahu nih apakah mau dibawa ke rumah sakit ya untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Kita sudah berdoa dan pasti Tuhan mendengar doa kita ya. Oke, kita akan masuk dalam minggu yang kelima, itu satunya bukan lepas ya. Jadi ya, ini minggu yang kelima ya. Dan temanya adalah keluarga yang dipakai Allah ya, keluarga yang dipakai Allah. Kalau saya bicara tentang keluarga yang dipakai, tentu keluarga yang sudah siap ya. Kalau kita mau pakai obeng, ya pasti obengnya udah jadi gitu ya. Masa obengnya masih bentuk besi selonjoran ya, itu nggak bisa dipakai ya. Kalau mau dipakai Tuhan, tentu kita sudah bentuknya sudah pasti, Tuhan sudah mendesainnya, sudah siap jalan, itu namanya dipakai. Kalau Pak Aris mau pakai motor, ya motornya harus bener, di starter bisa gitu ya Pak ya. Kalau di starter mesinnya nggak bisa, maka Pak Aris akan pakai motor yang lain. Karena Pak Aris punya banyak motor yang saya tahu ya. Artinya kalau kita bicara keluarga yang dipakai Tuhan, ya tentu keluarga yang sudah siap ya. Kalau keluarganya masih amburadul, ya sulit untuk dipakai Tuhan, betul nggak ya? Ya, Tuhan tidak memakai kita, tapi Tuhan akan membentuk kita dulu. Tuhan akan dandani keluarga kita dulu. Kalau memang sudah sip, sudah mantap, sudah siap, baru Tuhan pakai, gitu ya. Maka dari itu perlu dan penting sekali. Minggu kemarin kita belajar bagaimana kita menjadi keluarga yang kuat, ya. Karena kita ini dikatakan firman Tuhan seperti anak domba di tengah-tengah rumput yang hijau, bukan ya. Kita ini seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bayangin ya, anak domba di tengah-tengah serigala. Maka Tuhan akan
akan buat anak domba ini anak domba yang betul-betul maksimal. Nggak bisa anak domba yang sakit-sakitan. Udah anak domba bengek sekalian, pincang, dan ditaruh di tengah-tengah serigala. Selesai. Lebih cepat dari yang lain. Ya karena dunia yang sudah pernah tahu dunia yang sudah cukup panjang ini ya, mungkin ada yang sudah mengenal dunia 60 tahun, 70 tahun ya, dibandingkan dengan Aldo yang baru 22 tahun ya, tentunya berbeda. Dunia yang kita kenal tidak seindah sinetron Double Azab ya. Ya, dunia yang kita sudah kenal tentu dunia yang keras. Karena itu kita perlu menjadi kuat lebih dulu. Ya, firman Tuhan kita sudah belajar bagaimana kita menjadi keluarga yang kuat minggu lalu. Sekarang kita belajar menjadi keluarga yang dipakai Allah, tetapi kita mau belajar dari dua perspektif ya. Yang pertama adalah coba kita baca dari Yohanes 14 ayat 12. Ini yang menjadi acuan pada pagi hari ini untuk kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Saya ulangi ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus bilang apa? Kita akan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah melakukan berjalan di atas air? Bisa angkat tangan? Belum ya, belum. Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, betul nggak, Marcel? Betul ya. Siapa di sini yang sudah ubah anggur? Jadi air, enggak ya? Air jadi anggur. Siapa yang di sini sudah ubah air jadi anggur? Belum ya. Ada teman saya mengubah batu jadi roti. Marcel percaya ya? Temannya Om Sam itu rubah batu kerikil, kericak itu dirubah jadi roti. Caranya adalah kericaknya dijual dan beli roti ya. Loh, bukankah itu sama ya? Mengubah batu menjadi roti. Sebetulnya Tuhan bilang bahwa kalau kita percaya, kita melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Salah satunya yang Tuhan Yesus tekankan adalah Tuhan Yesus memberitakan Injil, membuat orang bertobat. Maka kita juga harusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Tapi yang menarik dikatakan bahkan, ada kata-kata bahkan, pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow. Saya rasa ini impian semua keluarga. Seorang ayah pasti ingin generasi selanjutnya lebih besar daripada yang dia lakukan. Setuju? Seorang guru, Bu Ani, siapa lagi di sini yang guru ya? Bu Yati, nggak ada ya? Ya. Ada banyak guru yang saya kenal ya. Tentu kalau guru punya murid yang lebih pintar dari dia, senang nggak? Kalau nggak senang itu pertanyaan. Ya, seorang guru pasti akan sangat senang kalau punya murid yang lebih daripada dia. Seorang gembala, saya akan begitu senang kalau saya dapati ada jemaat yang hidupnya jauh lebih luar biasa dari saya, lebih mengenal Tuhan, lebih daripada saya mengenal Tuhan. Betul ya? Jangan terus kalau ada jemaat yang khotbahnya lebih baik dari gembala, terus langsung gak dikasih tugas khotbah ya. Bahaya nih ya. Ini nanti popularitas saya menurun. Nah, ini salah ya. Ketika kita bicara hal yang tepat, seseorang pasti
pasti lebih senang kalau muridnya, kalau anaknya, kalau penerusnya jauh lebih hebat dari dia. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang bahwa pekerjaan yang kita lakukan akan lebih besar daripada itu. Wow. Pertanyaannya, gimana kita mendidik anak kita? Bagaimana kita membawa anak kita lebih besar daripada apa yang kita lakukan? Makanya yang jadi tantangan terberat bukan seorang kopral yang punya anak jenderal. Tantangan terberat adalah ketika seorang jenderal punya anak kopral. Itu tantangan terberat. Karena dia seorang jenderal, kalau anaknya itu minimal jenderal lah, minimal. Betul ya? Makanya tantangan terberatnya Jokowi ya si Gibran ini bisa lolos apa enggak ya? Kalau nggak lolos itu waduh ya, miris juga ya. Ayahnya adalah presiden gitu ya. Jadi tentu ada harapan besar anaknya bisa lebih dari itu. Saya yakin kita semua setuju ya, entah sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai guru sekolah minggu, kalau lihat anak-anak kita jauh lebih hafal Alkitab daripada kita, tentu kita senang. Cuman bagaimana kita belajar dari dua tokoh, tiga sebetulnya, tapi oke lah dua tokoh ya. Yang pertama kita belajar dari satu cerita Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11. Yohanes 2 ayat pertama sampai 11 ini bicara tentang pernikahan di Kana. Ya, kita akan baca bareng-bareng supaya nggak ngantuk. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian seterusnya. Saya minta tolong Mbak Vero ya bisa tampilkan ayatnya. Ya, oke. Demikian firman Tuhan Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ke 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cukuplah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang telah minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin ya. Jadi yang pertama, kalau engkau ingin punya keluarga yang siap dipakai Tuhan, maka yang pertama harus undang Tuhan Yesus. Kalau kita bicara keluarga, ada banyak problem yang menanti. Banyak anak muda berpikir goalnya adalah pernikahan, gitu ya. Karena terlalu banyak sinetron dan drama dan film yang berakhir dengan pernikahan, ya. Misalnya Romeo and Juliet. Ya, wah kisah asmaranya berliku-liku, ya intinya mati sih, tapi intinya yang biasa dikupas itu liku-liku di depan sebelum pernikahan. Ya Cinderella, waduh liku-liku yang terjadi sebelum pernikahan. Ketika selesai pernikahan, mereka ditulis mereka berbahagia selamanya.
That's it. Saya mau tanya yang sudah menikah, kalau kita kasih garis pembatasnya itu pernikahan, sebelum menikah dengan sesudah menikah, tantangannya berat mana? Setelah menikah pasti. Yang belum menikah ya belum tahu ya. Tapi yang sudah menikah tahu persis yang sulit tantangannya bukan sebelum menikah. Ya, gimana caranya ketemu si doi, ya ngirim surat susah. Oh itu zaman saya ya. Zaman sekarang WA ya. Ya, HP-nya disita sama mama, ya nggak boleh ketahuan begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi percaya saya itu kecil. Setelah pernikahan jauh lebih kompleks. Dan karena itu bahkan murid-murid Tuhan Yesus pernah berkata ketika Tuhan Yesus bicara tentang pernikahan, Matius 19, mereka bilang begini, kalau begitu lebih baik tidak menikah. Ya. Setelah Tuhan Yesus jabarkan tentang pernikahan, kesimpulannya apa? Aduh kok puyeng mentok, nek ngono carane mending ora rabi. Coba bayangin ya. Karena apa, ini menunjukkan bagaimana rumitnya sebuah pernikahan. Ya. Karena itu kita perlu undang Tuhan Yesus. Gak cuma diundang, tapi kalau kita baca kisah Yohanes 2 tadi, Tuhan Yesus gak cuma diundang, amin. Tuhan Yesus ditaruh di posisi yang semestinya. Kalau engkau punya handphone, tapi engkau hanya letakkan itu di meja, tidak engkau gunakan sesuai dengan fungsinya, maka handphone ini tidak banyak berguna. Cuman menu-menuin rumah. Tapi kalau handphone ini engkau gunakan sesuai dengan fungsinya, maka handphone ini punya banyak kegunaan. Tuhan Yesus juga sama. Kalau engkau hanya undang Tuhan, mari masuk. Ya, ada lagu gitu ya. Mari masuk doang. Ya, Tuhan Yesus bukan seorang perompak yang masuk dengan menerobos, bukan seorang pencuri yang langsung masuk ke ruang tidur, bongkar lemari untuk ambil perhiasan. Bukan. Tuhan Yesus, kalau kita persilakan masuk, Tuhan Yesus masuk, tapi hanya duduk di ruang tamu. Yohanes 2 menempatkan Tuhan Yesus pada posisinya sebagai Tuan, Master, Raja, penguasa, bos. Betul ya? Apa yang dikatakan Bunda Maria? Apa yang diperintahkan oleh dia, oleh Tuhan Yesus, lakukanlah. Ya, apapun yang Tuhan suruh, lakukanlah. Ini bicara menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kita cuma terima, oh kita masuk, Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, tapi yang jadi bos tetap kita. Yang jadi bos tetap ego kita. Tuhan mau kita masuk dan tempatkan Tuhan sebagai bos di hidupmu, sebagai bos di keluargamu. Makanya tadi lagunya, ya, kalau Allah itu yang jadi pemimpin, yang jadi kepala bagi keluarga kita, maka ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Ya. Jadi yang pertama, terima Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan Yesus di posisinya yang benar sebagai Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Itu. Bagaimana caranya? Sederhana. Ada banyak keluarga yang tidak lagi menempatkan kekristenan, pengenalan akan Kristus sebagai sesuatu yang penting. Yang penting nilai matematika 8. Kalau nilai matematika 6, langsung telepon guru les. Karena saya sering ditelepon dulu ya, waktu saya jadi guru les, ditelepon orang tua murid, mereka keluhannya, aduh
ini Pak Sam, anak saya matematikanya dapat 4, anak saya fisikanya dapat 2,5. Tapi jarang ada yang telepon saya bilang, Pak Pendeta, tolong ajarin anak saya privat. Kenapa? Karena anak saya sampai sekarang belum mengenal Tuhan Yesus. Jarang ya? Sampai sekarang anak saya nggak mau ke gereja, tolong doakan Pak Pendeta. Jangan. Kita banyak bingung ketika anak kita nggak bisa baca tulis. Aduh, sudah TK nggak bisa baca tulis, bingung. Ya? Sudah SMP nggak bisa perkalian, bingung. Tapi sudah SMP nggak pernah baca Alkitab, biasa aja gitu. Betul nggak ya? Jujur ya, biasa aja gitu ya. Ingat, kalau engkau mau baik keluargamu, perlu undang Yesus Kristus. Bukan hanya diundang, tempatkan Dia sebagai Tuhan, sebagai kepala yang memerintah keluargamu. Kenapa? Sekali lagi, dunia yang tentunya kita semua sudah tahu bukan dunia yang lembut. Kita perlu menjadi kuat, dan kekuatan itu datang dari Tuhan Yesus. Yang kedua, yang juga cukup berat di sini, saya menjelaskan lebih banyak di sini. Yang kedua bicara tentang teladan. Yang pertama tadi bicara kita mengundang Tuhan Yesus dalam keluarga. Yang kedua bicara tentang teladan. Secara umum teladan itu biasanya up down, dari atas ke bawah. Orang tua menjadi teladan bagi anak, itu umumnya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan seorang suami menjadi teladan bagi istri, seorang istri menjadi teladan bagi suami, ya? Bahkan anak bisa jadi teladan bagi orang tua. Amin, ya. Tapi secara umum orang tua harus jadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita mau belajar dari 2 tokoh, ya. Semoga nggak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang mungkin saya potong jadi 1 tokoh. Ya, oke. Tokoh yang pertama adalah Rufus. Siapa? Rufus. Sopo. Mari kita baca di dalam Roma 16 ayat 13. Siapakah Rufus ini? Karena Rufus ini ditulis di dalam Alkitab, pasti seseorang yang istimewa. Roma 16 ayat 13 berkata, salam kepada Rufus. Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma ini kota besar, ya. Dan dia kirim salam bukan kepada Pak Lurah, bukan kepada Pak Camat, bukan salam kepada Pak Wali Kota supaya pilkadanya sukses, enggak. Tapi Paulus kasih salam kepada Rufus, seorang pilihan dalam Tuhan. Jadi Paulus katakan Rufus ini adalah orang pilihan dalam Tuhan. Saya yakin Paulus bukan seorang penjilat, ya, yang ketika ditanya gimana hasil karya saya, oh bagus ya. Bagaimana pertumbuhan saya, oh bagus ya. Paulus akan bilang bagus-bagus, jelek-jelek. Ketika Paulus bilang Rufus adalah orang pilihan dalam Tuhan, wow, maka Rufus ini bukan orang sembarangan. Pasti Rufus ini dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk pekerjaan yang spesifik. Nggak tahu apa pekerjaannya, tapi intinya Rufus adalah orang yang spesial, yang dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi rupanya Rufus
ini tidak hanya orang pilihan di dalam Tuhan, tetapi keluarga Rufus juga cukup dekat dengan Rasul Paulus. Karena apa? Rupanya Rasul Paulus kenal dekat dengan ibunya. Ya. Sama seperti mungkin saya pergi jauh, kemudian saya kirim WA salam buat Vero dan salam buat ibunya Vero yang juga ibu. Wah, berarti ada kedekatan. Tidak hanya saya dengan Vero, tapi saya juga dekat dengan Bu Harti, betul ya? Kurang lebih seperti itu, ya. Ketika bicara tentang salam juga kepada ibunya Rufus. Jadi rupanya ada kedekatan tidak hanya kepada Rufus, tapi dengan keluarga si Rufus. Rufus itu siapa? Kita buka lagi di dalam Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Nah, ini disebut nih. Jadi rupanya Simon orang Kirene itu ayahnya Alexander dan Rufus. Jadi Rufus anaknya Simon dari Kirene. Siapa itu? Yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita tahu Simon dari Kirene di dalam Matius 27 ayat 32 juga katakan bahwa Simon dari Kirene ini dipaksa oleh tentara Romawi untuk bantu Tuhan Yesus angkat salib. Tapi rupanya setelah itu ada pertobatan sehingga Simon dari Kirene menjadi murid Kristus. Dan Simon dari Kirene itu punya anak namanya Rufus. Yang menarik, ditulis dikatakan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Kenapa perlu ditulis ayah Alexander dan Rufus? Karena Alexander dan Rufus lebih terkenal dari ayahnya. Ya, paling tidak lebih dikenal oleh jemaat di Roma. Ya. Kalau saya bilang salam buat Bapak Sucipto, siapa itu? Nggak ada yang kenal. Tapi kalau saya bilang salam buat Bapak Sucipto, ayah dari Pendeta Joko, oh iya tahu tuh. Oh, ayahnya Pak Pendeta Joko. Jadi Pak Pendeta Joko punya ayah namanya Bapak Sucipto, mbahku, gitu. Mbah Cip ya. Tahu ya maksudnya ya, Mbah Cip ya. Itu bukan sate kambing ya. Tolong ya. Ya, jadi kalau bilang bahwa Simon dari Kirene adalah ayah dari Rufus, artinya Rufus itu lebih terkenal daripada ayahnya. Betul ya, sampai harus dikutip ya. Bukankah ini sesuai dengan ayat yang tadi kita awal bahas, bahwa anak penerus murid harus lebih dahsyat daripada orang tuanya, daripada gurunya. Amin. Dan ini membuktikan ternyata Rufus lebih hebat, lebih terkenal, lebih dipakai Tuhan daripada ayahnya. Kok bisa? Ternyata ada yang namanya teladan di balik itu semua. Coba perhatikan ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama berkata, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi ada nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Niger itu hitam artinya. Dari Niger itu jadi negro. Betul ya? Tolong jangan rubah nama Febri. Ya. Jadi Niger dan Lucius orang Kirene. Jadi rupanya Simeon itu juga sama dengan Simon.
Ya, ini hanya masalah ilat. Ya, hanya masalah ilat. Naruto itu sama dengan Naruto, ya enggak ya? Ya, itu hanya masalah lidah. Ada yang ngomong Simon, ada yang ngomong Simeon. Ya, itu sama. Nah, Simeon dikatakan orang Kirene. Jadi rupanya Simeon yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ini adalah Simon orang Kirene. Dan yang menarik, dia disebut nabi dan pengajar. Wow. Jadi ayahnya Rufus itu nabi dan pengajar. Dan ini yang menjadi teladan bagi Rufus, sehingga Rufus bisa dipakai Tuhan jauh lebih dahsyat. Tokoh kedua sebetulnya saya mau bicara Timotius, tapi kedawan, ya toh? Saya akan simpan Timotius untuk ibadah sore. Nah, sekarang teladan seperti apa sih yang harus ada di dalam keluarga supaya keluarga ini siap dipakai Tuhan? Tuhan Yesus pun mengajarkan untuk kita meneladani apa yang dilakukan. Coba perhatikan Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ini Tuhan Yesus yang bilang, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, ini kata kuncinya. Kita harus berbuat sama seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Apa sih yang Tuhan Yesus buat kepada kita? Ada banyak, saya setuju. Ya, ada banyak, saya setuju. Tapi saya akan batasi pagi hari ini kita belajar tentang Tuhan bicara tentang kasih. Amin. Kalau bicara tentang Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada dan tidak bukan bicara tentang kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau saya bilang, karena Allah begitu cinta dunia, karena Allah begitu cinta Mbak Kris, karena Allah begitu cinta Bu Ani, karena Allah begitu cinta Mas Firman, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya mau tanya, Budarto, Nyuwun sewu ini Budarto punya anak berapa ya? Berapa tuh? Pak, kelihatan ya? Ada di sini yang anaknya lebih dari Pak. Berarti anaknya 4 ya. Budarto anaknya 4. Ya, saya mau tanya aja. Kalau saya minta 1 anaknya Budarto boleh nggak? Boleh Mas Yoyo, kalau bisa Marcel aja nih ya. Duh, pesakno Marcel enggak ya. Ya, mungkin boleh. Saya mau bilang ya, ini nggak tahu, tapi mungkin boleh. Kalau saya bilang begini, Budarto, saya mau minta 1 anaknya Budarto, mau saya sekolahin, mau saya didik dengan baik supaya nanti seperti Samuel dititipkan kepada Nabi Eli, biarlah Marcel dititipkan ke saya nanti jadi penerus hamba Tuhan, menjadi nabi Tuhan yang besar. Mungkin Budarto bilang, wah monggo Pak Pendeta. Wih, betul ya, anak mau dididik jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta gitu ya. Cuma kalau saya bilang begini, Budarto, tolong saya minta 1 anaknya Budarto. Berapa Pak Pendeta? Mau saya sembelih. Berapa? 3 iman. Anaknya 4 loh. 4 sembelih 1 masih 3 Bu. Saya yakin walaupun anaknya 4, saya minta cuma 1, pasti Budarto bilang nggak boleh. Kalau mau dididik yang baik, oke. Tapi kalau dia minta untuk disembelih, sorry ya, betul nggak? Nggak ada yang mau.
Apalagi kalau saya minta anaknya Bu Harti yang cuma itu pun saya minta untuk bisa beli Rasudi. Betul nggak? Tapi saya mau bilang, itulah yang terjadi di Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus itu dikirim ke dunia menjadi penguasa, menjadi raja di atas segala raja. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk mati menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk disembelih. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa seluruh umat manusia. Saya mau tanya, domba Allah itu bakalannya diapakan? Dan disembelih, gitu. Betul ya? Loh, domba Allah itu bicara pasca. Hari pasca ada anak domba, bukan dilus-elus, tapi disembelih. Jadi sejak awal Allah itu mengirim anaknya yang tunggal untuk mati. Coba pikirkan itu. Ya, kita punya anak cuma satu, diminta, dan itu pun untuk disembelih. Dan itu yang Allah lakukan. Dan itu kita bicara tentang kasih. Maka dari itu kita mau belajar dari teladan Kristus. Kasih itu seperti apa sih? Saya yakin sudah terlalu banyak omongan tentang kasih di dalam gereja. Tapi saya kira tidak salah pagi hari ini kita mau belajar lagi untuk menjadi teladan dalam konteks kasih di dalam keluarga. Yang pertama, kasih itu berkorban. Ingat, saya mau belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk berkorban. Gampangnya begini. Ada pepatah bahasa Inggris, yaitu bukan pepatah sih, bercandaan ya, bukan bercandaan juga sih. Tapi ini benar-benar salah gitu ya, yaitu salah benar. Love or lust. Love or lust. LUST. Kalau nggak salah, Pak Mas Purwoko yang lebih paham ya. Ya, love itu kasih, cinta, tapi lust itu nafsu. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama adalah love, yang satu adalah lust, cinta atau nafsu. Ya. Kenapa ini dibandingkan? Karena mirip. Gejalanya mirip, tapi bedanya di hati. Ya. Gejalanya mirip, tapi beda. Love dan lust. Ada banyak orang yang berkorban luar biasa, tapi rupanya bukan untuk love, tapi untuk lust. Apa sih bedanya love dan lust? Gampang. Love memberi tanpa berpikir dapat apa. Tapi lust, nafsu. Saya nggak bicara nafsu secara seksual ya. Nafsu sembarang. Nafsu bicara memberi untuk mendapatkan sesuatu. Saya nggak bilang ini salah. Kalau engkau punya relasi dan engkau dasari relasi itu dengan lust, saya bilang itu nggak salah banget. Contoh nih, saya kenal dekat sama Aldo, ya. Saya menjalin hubungan dengan Aldo, komunikasi dengan Aldo, ngobrol dengan Aldo, main ke rumahnya Aldo. Aldo minta bantuan, saya bantu. Tapi rupanya ketika saya lakukan itu semua, di dalam hati saya berpikir apa? Supaya kalau gereja perlu drummer, Aldo siap bantu. Maka saya bilang, sorry, saya belum mencintai Aldo, belum. Saya baru
las, baru nafsu. Ya kan? Saya punya agenda ketika saya berkorban untuk Aldo. Agendanya apa? Itu tadi. Impian saya, kalau saya minta bantuan ke drum, pasti Aldo, siapa pendeta? Gitu ya. Karena apa? Saya sudah menjalin hubungan yang baik. Kalau Anda paham tentang komunikasi di dalam marketing, ya, di sini orang marketing siapa? Ekonom ya. Ini Vero kalau nggak salah ekonomi juga ya. Bagian marketing ya, jual-jual. Makanya jangan deket-deket Vero, nanti jual ya. Ya, bahaya kalau Vero sudah foto-foto Anda, wah itu ya sebentar lagi ya. Ya, loh, orang marketing itu pintar loh. Salah satu bukan trik ya, saya pikir ini terobosan ya. Terobosan terbaru yang pernah saya pelajari adalah bagaimana menjalin relasi dengan konsumen. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini zaman sekarang begitu. Ya, Google apalagi, ya, YouTube, semua lakukan hal itu. Saya kasih contoh bisnisnya Budi. Ketika Budi berbisnis, ada yang beli, Budi minta data. Bukannya kita juga dimintain data sama Google, sama Yahoo dan perusahaan besar yang lain, ya. Dimintain data sama Budi gitu ya. Oh, maaf, Pak Budi. Saya biasa panggilnya Budi sih ya. Ya, Pak Budi minta datanya, Pak bisa isi data ya, nama, nomor handphone, tanggal lahir. Datanya itu sama Pak Budi direkap. Dan tiap hari Pak Budi kalau ada hari ini yang ulang tahun siapa, dia kasih ucapan selamat. Nggak nawarin kaos, nggak nawarin kaos, karena Pak Budi jual celana. Jadi nggak nawarin kaos, nggak nawarin kaos ya. Pak Budi cuma bilang Happy Birthday Pak Marno, begitu ya. Happy Birthday Marshanda, gitu. Siapa sih? Sasa ya. Sasa ya. Happy birthday Bu Nani, ya toh. Kalau misalnya hari Natal gitu ya. Pak Budi juga punya data, ini konsumen agamanya Kristen atau agamanya Muslim atau agamanya yang lain, begitu ya. Kalau agama yang lain ya pas hari rayanya kasih nggak usah jualan. Itu namanya membangun manajemen data pelanggan ya. Nah, ketika ini sudah menjadi satu kebiasaan, pelanggan itu jadi merasa dekat dengan Pak Budi. Suatu hari Pak Budi jual celana, Pak Budi akan WA ke seluruh pelanggan yang dia punya datanya. Semua pelanggan langsung ingat, oh ini Pak Budi yang kasih aku selamat ulang tahun. Ini Pak Budi yang kasih aku selamat hari raya Lebaran. Ini Pak Budi yang kasih aku selamat hari Waisak. Tahu ya? Ada banyak cara seperti ini dibuat dalam konteks marketing dan itu berhasil. Ya, berhasil sehingga pelanggan bisa datang karena mereka masih ingat, ini Pak Budi yang dulu kasih selamat. Oh ini Pak Budi yang, atau mungkin Pak Budi jualan yang lain. Saya jual rumah, wah langsung datang. Oh ini Pak Budi yang jual kaos, oh ini jual celana nih ya. Tapi ini sekarang jual baju. Oh ini sekarang jual rumah. Oh ini sekarang jual mobil. Kembangkan bisnis bisa pakai itu. Tapi saya mau bilang, itu bukan love, blue. Makanya saya bilang bukan berarti last itu salah, bukan. Hal semacam itu dilakukan dan nggak masalah buat saya, benar kan? Nggak masalah dong. Tapi itu belum love. Karena ketika Pak Budi kasih selamat ulang tahun kepada pelanggannya, Pak Budi sudah punya ide besok. Ketika nanti saya jualan sesuatu, saya posting, pasti mereka akan paling tidak lihat, paling tidak tanya, betul ya? Hal semacam itu sudah dibayangkan di kepala dan itu bicara tentang las. Tetapi dalam konteks keluarga, engkau harus melakukan yang namanya love. Di luar keluarga sudah nanti dulu lah.
Gak usah bicara yang di luar keluarga, dalam keluarga dulu. Seorang ayah bekerja luar biasa, sekolahkan anak, baik, tapi akan jadi las, bukan love. Kalau ayah ini bilang, ya nanti biar anak saya sukses, duitnya banyak, saya akan dikasih loh ya. Bener ya? Sehingga anak itu seperti investasi gitu ya. Anak saya sekolahin yang benar, nanti kalau sudah besar duitnya banyak, saya kasih rata. Makanya gak heran, saya lagi gak heran orang tua kasih wejangan kepada anak-anaknya apa? Boleh pacar sing duwe duwe. Saya mau tanya, kalau Rahel putrinya Pak Aris ini ditaksir 2 cowok, yang satu takut akan Tuhan, pekerjaannya pendeta, gerejanya di dusun Kewengen. Bisa dibayangin lah ya, dari namanya aja tuh dicari di Alkitab nggak ada itu ya, dusun Kewengen nggak ono. Sedangkan yang satu yang naksir Rahel itu CEO Pertamina. Saya mau tanya, jujur saja, tapi CEO Pertamina ini belum kenal Tuhan Yesus. Yang mana yang dipilih? Betul ya? Loh ya? Saat ini tantangannya begitu. Kalau punya anak wedok Ayu Siti, kamu tuh harus pilih. Jangan yang stang lurus, stang bunder. Do you know what the meaning of stang bunder? Ngerti lah ya. Kalau bisa yang pakai stang bunder, kenapa? Loh, nek kue seneng kan, ibu melu seneng ya. Maksudnya nek jalan-jalan kan itu bijak loh ya. Loh, bener gak? Kalau engkau mendidik anak dengan goalnya seperti itu, nyuwun sewu ya, itu nggak salah. Tetapi itu baru las, belum love, belum. Bicara berkorban, contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, teladanilah apa yang sudah aku lakukan. Berkorban tanpa berharap. Sudah berkorban saja. Ya, itu yang harus kita lakukan, terutama di dalam keluarga. Gak usah bicara dulu kepada orang di Syria, gak usah. Bicara di sini dulu, di keluarga. Kalau kau bicara sulit untuk menjadi itu, ya maka kembali ke aturan yang pertama. Engkau perlu mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang pertama, sekali lagi, 2.1 ya, 2.1. Teladan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah kasih. Yang kedua, penerimaan. Karena sudah jam 8, penerimaan itu begini. Tuhan Yesus bilang begini, kita ini ditebus ketika kita masih seteru Allah. Saya lagi ya, kita ini ditebus ketika kita ini seterunya Allah. Kita ini ditebus ketika kita ini masih jalan dosa. Pengajaran yang lain, engkau hidup benar dulu, engkau hidup luar biasa dulu, baru engkau akan diterima jadi orang kudus. Tapi di dalam pengajaran Kristen, kita yang dalam kondisi gak karu-karuan, Tuhan ambil kita. Ini bicara penerimaan. Di dalam keluarga harus ada yang namanya penerimaan. Minggu yang lalu saya bicara bahwa tidak ada yang sempurna. Suamimu gak sempurna, istrimu gak sempurna, anak-anakmu gak sempurna, orang tuamu gak sempurna, gak usah saya ulangi. Tapi intinya harus ada penerimaan. Jangan ada kata-kata ngomong, kamu itu anak nyusahin aja. Karena itu kok tidak menerima anakmu. Harus ada penerimaan, dan penerimaan yang tulus. Tuhan menerima kita bukan ketika kita bersih. Bapa
yang anak bungsunya pergi dengan harta warisan, anak bungsu kembali lagi, baunya bau apa? Bukan bau babi panggang, tapi bau kotoran babi. Bagaimana bapak yang luar biasa itu menyambut? Saya mandi, ganti baju, baru ayahnya peluk atau ayahnya peluk. Setelah ayahnya peluk, baru ayahnya bilang, ambilkan juga, ambilkan cincin. Dipeluk dulu, diterima dulu. Banyak anak-anak tidak merasa diterima di rumah. Ada banyak suami istri pasangan tidak merasa diterima di rumah. Tuhan menerima kita apa adanya, dan amat sangat penting di dalam keluarga kita menerima mereka apa adanya. Di dalam keluarga gereja kita juga harus menerima teman-teman kita apa adanya. Ada yang unik, ada. Bahkan gak cuma unik, ada yang aneh. Tapi kita harus menerima mereka, ya. Kalau keluarga kita punya sifat-sifat yang buruk, kita harus diagnosa dulu. Diagnosanya dua. Yang sifat mereka yang buruk itu dosa atau enggak? Penting loh. Kalau sifat yang buruk itu dosa, engkau harus berdoa untuk dia. Ya, jangan diem aja. Jangan kata Pak Pendeta kan semua orang nggak sempurna. Ya, jadi kalau suami saya dosa-dosa dikit ya nggak apa-apa lah. Namanya juga nggak sempurna. Kalau anak saya dosa-dosa dikit nggak apa-apa lah. Namanya juga nggak sempurna. Kalau saudara kita jatuh ke dalam dosa yang tidak mendatangkan maut, firman Tuhan bilang begitu, berdoalah untuk dia. Jadi kalau kita punya anak dan kita tahu anak kita nyolong, kita tahu anak kita mencuri, jangan kita terapkan gak apa-apa lah, kata firman Tuhan semua itu tidak ada yang sempurna. Kita doakan, kita didik, harus. Tapi ada kebiasaan buruk atau hal yang buruk yang tidak dosa, ya itu terima saja. Contoh nih, suka ngupil sembarangan. Siapa di sini yang suka ngupil sembarangan? Angkat tangan atau maju ke depan kita foto bersama. Enggak ya? Ada yang suka ngupil sembarangan? Sawayang-wayang ngupil. Itu ketemu wali kota, gimana Pak? Astaga ya. Saya mau tanya, ngupil sembarangan itu dosa nggak? Ya enggak lah ya. Tapi kan itu buruk ya. Itu buruk ya. Nah ini nggak perlu didoain, dikasih tahu aja. Kalau yang ini dikasih tahu aja. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah. Oh itu tidak dosa. Aduh suami saya Pak Pendeta, saya aneh kentut. Orang ini yang suaminya sukanya kentut, lagi makan enak-enak. Astaga ya. Langsung nafsu makan, bilang. Saya mau bilang ya itu kebiasaan dulu. Tapi apakah itu dosa? Nggak usah berdoa. Malam-malam udah Tuhan Yesus, roh kentut kami pergi. Nggak ada kentut ya, nggak ada ya. Jadi diagnosa apa sih kelemahannya? Kalau memang kelemahannya itu dosa, berdoa buat dia. Ya, tarik dia kembali. Karena firman Tuhan sekali lagi bilang, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, doakan. Kalau kau diem aja, nggak doain, engkau juga salah. Ya, tapi sekali lagi jangan tolak dia, terima dia apa adanya. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita belajar dari kasih Tuhan Yesus yang jadi teladan kita adalah pengampunan. Apa? Pengampunan. Nah, kalau Tuhan Yesus masalah pengampunan gak perlu dibahas. Saya yakin semua paham. Cuma masalahnya bagaimana kita mempraktekkan pengampunan di dalam keluarga.
Jangan kita berpikir bahwa suami istri yang tidak bercerai itu berarti everything is okay. Kalau bercerai memang something wrong. Tapi kalau tidak bercerai bukan berarti semuanya berjalan dengan baik. Ada banyak suami istri yang nggak bercerai, mereka tetap ada bersama-sama 30 tahun, 40 tahun. Tapi ada banyak sakit hati, ada banyak dendam yang terbentuk. Mereka hanya nggak mau berpisah karena ya nggak enak dilihat tetangga, nggak enak lah katanya Pak Pendeta nggak boleh cerai, ya nggak enak lah nanti bagaimana saudara bilang. Tapi ada begitu banyak suami istri yang bahkan sudah nggak ngomong satu dengan yang lain. Kowe teko karepmu, ra teko karepmu, kowe balik karepmu, ra balik karepmu. Kowe mangan syukur, ora mangan syukur. Ada yang begitu. Semua karena apa? Tidak ada pengampunan. Saya mau kasih tahu ya, di ujung hidup kalian nanti yang akan menyertai kalian adalah pasanganmu. Anda mau punya anak 12, anak-anakmu juga akan mentas, betul nggak? Ya, Pak Aris sama Bu Ani anaknya 2, ya sekarang memang rame gitu ya di rumah ya. Tapi kalau saya bisa membayangkan 20 tahun ke depan, Maria sudah umur berapa berarti kalau 20 tahun lagi? 30, pasti sudah punya suami, sudah punya anak-anak sendiri. Di rumah tinggal siapa? Ya itu. itu. Tinggal beliau ya, di rumah tinggal beliau ya. Ya, Pak Aris juga pulang ke rumah, nggak akan ketemu Rahel sama Maria. Yang ketemu Ani. Di mana kan kau Ani? Ya, sehingga Pak Aris akan berubah nama jadi Bang Roma ya. Ya sudah tinggal berdua, yakin ya, mau anakmu sebanyak apapun di akhir nanti ya hanya engkau berdua, suami istri sudah. Kalau engkau tidak bereskan pengampunan sekarang, ya mungkin sekarang masih bisa dialihkan, ngurusi anak, pekerjaan, banyak bisnis, oke. Tapi someday engkau akan ketemu dan stuck dengan satu orang, dan itu adalah pasanganmu. Dan kalau engkau tidak mengampuni dia, maka hidupmu akan seperti di neraka. Mungkin sekarang suamimu bikin kesalahan, mungkin sekarang istrimu bikin kesalahan, tapi belajarlah, teladanilah apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengampuni. Ya, mengampuni. Sekali lagi bukan berarti pengampunan yang semu, pengampunan yang kelihatannya di luar baik saja. Tapi begitu tamunya pergi, langsung rumah diam 1000 bahasa. Pak Pendeta datang, oh mari Pak Pendeta, ya lagi ngobrol sama suami ya. Padahal boro-boro ngobrol, selo aja udah enggak. Coba bayangkan keluarga yang seperti itu. Pengampunan itu bukan untuk kita. Pengampunan itu bukan untuk orang yang nyalain kita, tapi pengampunan untuk kita sendiri. Orang yang dendam akan banyak pikiran. Kalau saya dendam sama Via, saya yang pusing. Ya Via ya. Kenapa? Saya lihat Instagram, Via lagi TikTokan, saya yang pusing. Itu. Via isu-isu TikTokan nang ini. Via sing TikTokan, aku sing kritik. Betul? Betul nggak? Loh, Via yang TikTokan kenapa saya bingung ya? Via tuh pakai baju merah tak cocok gitu. Alah, Via yang pakai baju merah aja santai, kenapa gue bingung? Betul nggak? Ketika engkau memendam kesalahan saudaramu, firman Tuhan juga bilang itu akan menghalangi doamu.
Tuhan bilang kalau ada seseorang mempersembahkan korban bakaran datang ke bait Allah, Tuhan bilang apa? Berhenti dulu. Kalau engkau punya masalah dengan saudaramu, pulang, bereskan dulu, balik lagi. Kenapa? Percuma engkau kasih persembahan. Kalau saya bawa ke tahun 2020, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, pengampunan sangat penting. Engkau bisa jadi WL luar biasa, tapi kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, Tuhan bilang apa? Tidak akan didengar. Anda menyampaikan firman Tuhan tidak akan didengar sama Tuhan. Engkau memuji Tuhan sampai lehermu mau putus, Tuhan gak dengar. Kenapa? Karena engkau masih menyimpan dendam. Belajar dan teladanilah dari Tuhan Yesus. Kasih itu berkorban, harus berkorban. Ya. Orang berkorban, orang memberi, belum tentu disertai dengan kasih. Ya. Orang memberi belum tentu disertai dengan kasih, tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Bisa kasih contoh? Memberi tapi tidak ada kasih. Pernah di stop operasi polisi? Pernah di stop sama operasi polisi ya? Prit! Nah ini SIM Anda habis ini ya. Ujung-ujungnya engkau mengasih atau memberi sesuatu, tapi dengan kasih boro-boro berundel ya. Betul nggak ya? Tanpa kasih kita bisa berkorban, tapi kalau engkau punya kasih pasti engkau berkorban. Yang kedua, terimalah keluarga kita apa adanya, tapi jangan biarkan dia apa adanya. Doakan untuk hal-hal yang negatif yang mendatangkan dosa, tetapi beritahu, didik untuk hal-hal yang tidak mendatangkan dosa. Yang ketiga, pengampunan yang sejati harus engkau lakukan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kesempatan pagi hari ini mari kita akan menyimak fakta yang sudah kita dapatkan baik melalui WA Group maupun melalui warta cetak. Untuk nanti sore masih ada kebaktian yang kedua pada pukul 5 sore, di mana pujian akan dilayani oleh Ibu Tika, Saudari Adina dan Saudari Eli. LCD oleh Saudari Ima Rizky. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo. Musik oleh Saudari Veronica, Bapak Danu dan Saudara Stephen. Untuk kebaktian yang akan datang, kebaktian yang pertama Minggu 6 Desember 2020 pada pukul 6.30, asar oleh Bapak Ibu Danu, kemudian pujian Ibu Sugeng Yono, Bapak Andre Chandra dan Saudari Sasa. LCD oleh Saudari Agina. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo. Pengumuman dan doa oleh Bapak Budi, musik oleh Saudara Yoni, Bapak Danu, Bapak Eko dan Saudara Stephen. Untuk Minggu 29 November 2020, Genji masih diliburkan. Untuk Selasa 1 Desember 2020 pada pukul 18.30 ada persekutuan doa malam di mana petugas Pendeta Samuel Priyo Utomo. Rabu 2 Desember 2020 pada pukul 5 sore, persekutuan wanita Kristen di mana ibadah online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Paulina. Kamis 3 Desember 2020 pada pukul 18.30 ada persekutuan pria Kristen secara online di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Eko Budi. Jumat 4 Desember 2020 pada pukul 18.30 KPK juga ibadah secara online akan disampaikan oleh Diaken Febo Kristiana. Sabtu 5 Desember 2020 pada pukul 9 pagi ada persekutuan doa pagi di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Sugeng Riono. Berikutnya, minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Desember 2020. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan
marilah kita mengembalikan persepuluhan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya kepada setiap kita. Yang kedua, kita akan menerima perjamuan suci. Marilah kita mempersiapkan diri dengan baik agar tubuh dan darah Kristus dapat menjadi berkat bagi kehidupan iman kita. Yang kedua, kami panitia meminta agar seluruh jemaat bisa bersama-sama untuk mendukung melalui doa kita untuk acara yang masih akan berlangsung, yaitu untuk acara Natal dan juga awal tahun atau tutup tahun. Dan juga melalui dana kita agar acara yang kita selenggarakan nanti bisa berjalan dengan baik. Demikian pengumuman atau warta kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.